Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dong. Perdebatan saya dengan si Jeb tadi, saya rasa tidak ada ketidakadilan di dalamnya. Banyak PN-PN saya yang saya takutkan gitu. Ya, dia berlaku tidak baik, tidak adil. Tolong antum bisa ngecek lagi PN-PN saya, ya, juga PN-PN si Jeb, ya. Karena biasanya menurut kejadian gitu kan, kebiasaan dan adat isi adat, biasanya mereka mengklaim saya menang kamu kalah, atau si A menang si Islam kalah gitu kan, dengan data yang tidak valid. Saya minta dengan sangat kepada antum gitu kan, bisa mendengar seluruh PN-PN saya, juga provinsi Jeb, ya, dan juga tidak lepas dari nasihat dan arahan antum saudaraku billah. Non Kang, barakallah, non. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau kita berdiskusi dengan mereka, pada saat kita telah mendengarkan VN-nya, pada saat mereka sudah melempar VN-nya, itu VN-nya segera kita lempar ke grup atau ke tempat yang memang kita sudah siapkan. Kenapa? Karena mereka itu licik. Udah pasti kalau misalnya dia berdiskusi dengan kita, apalagi kalau materinya itu berat menurut mereka, tentu itu sudah dapat dipastikan akan diedit, akan dihilangkan, akan dibuang. Itu udah pasti itu. Saya udah pengalaman dengan orang-orang ini. Makanya di mana-mana mereka itu sekarang nggak berani lagi menggunakan VN. Karena kenapa? Karena mereka udah tahu bahwa kita umat Islam itu lebih paham kitab mereka daripada mereka sendiri, sehingga yang nampak ketika kita up di channel YouTube itu adalah ketimpangan yang sangat luar biasa, dan orang-orang itu pasti akan mendengarkan bahwa ternyata umat Islam itu lebih pantas disebut penginjil daripada orang Kristen itu sendiri, meskipun dia lulusan S3 teolog misalnya. Nah, jadi jangan pernah berharap VN kita itu tidak akan dihilangkan, diedit, atau tidak direkam semua kalau mereka membuat sebuah konten. Percayalah, pasti akan seperti itu, Bang. Barakallah turun Kang Zulkifli. Insya Allah nasihatnya. Terus terang saya pemain baru gitu kan di sini, melihat, mendengar gitu kan. Ya intinya mungkin melihat dulu ya. Ya, agak sedikit senewan kan gitu jadinya melihat perlakuan orang-orang. Saya beranikan diri untuk maju dalam artian ya dengan berendah diri ya, berendah hati gitu kan, bahwa takut. Tapi insya Allah sih saya berguru kepada antum juga, banyak YouTube yang perlu yang sering saya ikutin, alhamdulillah Kang, ya. Terus untuk YouTube-nya saya harapkan terus diperbanyak Kang, ya, mungkin dengan banyak ide-ide kami yang bisa menjadi penguatan bagi kami, insya Allah Kang. Barakallah, makasih supportnya sekali lagi, insya Allah ini juga kami terus penjajakan terus ya. Semoga para monyet kata begitu sekarang nih, saya jadi marah Kang. Saya terus terang, saya nggak berani mengatakan kata kasar itu kan. Saya diajak orang tua untuk berkata-kata benar, berkata baik. Cuman karena mereka berlaku sesuatu yang udah kurang ajar, ya saya akhirnya dengan berat hati harus berkata demikian. Semoga sih Allah memaafkan berlebihnya saya dalam hal ini. Makasih Kang Zulkifli, barakallah. Saya senang sekali bisa bicara, bisa berargumen, ngobrol dengan antum. Barakallah sekali lagi ya. Semoga Allah sehatkan antum sekeluarga, dijaga oleh Allah dari malapetaka, bencana dan hianat ya, dan juga dijaga oleh Allah dari fitnah zaman, insyaallah. Barakallah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, doa yang sama juga buat saudara saya, alhamdulillah ya. Jadi memang di dalam kaidah kita beragama ya kan, perintahnya kan jelas. Kita dilarang untuk berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik ya. Namun di sisi lain juga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada mereka.
beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun di antara mereka, jika ada yang ingin mencoba mengajak kita menyampaikan sebuah metode dengan cara-cara yang tidak baik, Allah pun mengatur tentang itu. Jadi menurut saya, akhi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Al-Quran sudah menggariskan, sehina-hinanya binatang, mereka jauh lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Nah, saya kira seperti itu. Cuman ya pandai-pandainya kita lah untuk menyampaikan kepada mereka, karena biar bagaimanapun setiap umat manusia memiliki hak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Untuk itulah sebisa mungkin kita menyampaikannya dengan baik. Sekira begitu, akhi. Barakallah alaih. Ya, semoga Allah memudahkan seluruh urusannya, dipanjangkan umurnya, dan berbahagia senantiasa selalu bersama dengan keluarga, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Amin, 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 Kang. Barakallah. Boleh saya jujur ya, saya bangga banget Kang. Ya, karena sebelumnya juga terus terang, saya termasuk orang yang ya rajin lah gitu kan. Karena waktu saya merasa Islam saya pain-pain aja gitu kan, tenang gitu kan. Ternyata setelah saya lihat di perdebatan, ternyata begitu banyak musuh-musuhku gitu kan, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Mereka telah berkata-kata yang tidak baik, tidak bagus gitu kan. Dan saya agak sedikit terperanjat dengan itu, Kang. Tapi insya Allah untuk video-video antum, terus video-video Kang Sugi, ya termasuk yang salah satu gitu, salah dua jadinya, yang senantiasa saya ikutin, Kang. Ya selain tentunya gitu kan, saya kan selama ini ikutin secara politik ya, mungkin Pak Zulkarnain gitu kan, terus Pak Adi Hidayat, Adu Somad gitu kan, kalau enggak ya mungkin agak sedikit ekstrim ya Pak Babe Haikal gitu kan. Tapi insya Allah untuk antum sendiri, saya maaf ya, semoga saya juga tidak maksud untuk istilahnya menyanjung, tobat kepada Allah ya, semoga saya salah di sini gitu kan, dan tetap kemuliaan tidak akan pernah hilang gitu, dengan hinaan atau hinaan tidak akan hilang dengan kemuliaan gitu kan. Maaf kalau saya ngomong gitu kan. Tapi yang jelas tidak maksud untuk sehingga antum bertakabur diri, tidak ya, cuman saya alhamdulillah gitu kan bisa ngobrol dengan antum gitu kan. Ya benar, serius. Saya orang udah tua gitu kan, mendengar apapun yang Anda sampaikan, subhanallah gitu kan. Semoga gitu Islam bisa berjaya dengan ada dan tegaknya para pembawa kebenaran gitu kan, penyampai kebenaran gitu insya Allah ya. Barakallah. Sekali lagi saya katakan terima kasih ya, antum telah bisa mengomentari, menyambut saya gitu kan. Padahal saya bener-bener subhanallah. Ya, saya nggak boleh sih menyanjung orang ya, kalau diperbolehkan saya sanjung, cuman kan nggak boleh kan gitu. Makasih ya sekali lagi, makasih ya sekali lagi, tetap kita sama-sama untuk bisa saling support ya. Makasih. Saya tidak lepas dari kesalahan, dari ketidakbagusan, dari sikap-sikap saya, karena antum mungkin katakanlah udah sedikit banyak merasakan asam garam gitu kan dari mereka. Saya harapkan antum tidak segan-segan untuk menasehati saya. Jangan lihat tuanya, Kang. Iya, jangan lihat tuanya. Saya udah tua mungkin ya kalau bicara umur, tapi saya tetap pengen belajar. Izinkan saya belajar, izinkan saya menimba ilmu dari antum. Makasih ya, barakallah. Terima kasih, Ahi. Syukran. Ya jujur, memang apa yang kita lakukan bersama selama ini ya, dari sejak zaman FB sampai saat sekarang, sampai dulu kita sering serang dengan link-link kafir ya, milik Alizina, Dula di Samarinda, terus siapa lagi, ada beberapa orang lah, apa ya bilangnya, sebenarnya teman-teman yang aktif di dunia debat itu ya, termasuk saya ya kan, tadinya itu berawal dari rasa benci terhadap penghujat Allah dan Rasulullah. Namun lama-lama setelah
lama kita berkecimpung di dunia debat seperti ini, arah kebijakan yang selama ini adalah untuk memusuhi mereka itu cenderung kepada bagaimana kita bisa mengasihi mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Dasar pijakannya jelas. Di dalam kitab Kejadian Allah memproklamirkan itu terhadap Abraham alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah mengatakan kepada Nabi Abraham atau Ibrahim, "Ya Ibrahim, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau." Itu janji Allah, itu sumpah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini saya tidak sedang menggurui akhi, enggak, sekedar untuk mengingatkan diri saya sendiri juga, untuk menjawab pertanyaan kenapa orang-orang Kristen ini yang hidup di era digital saat sekarang, di mana seluruh informasi mudah kita dapatkan, di mana tentang konsep ketuhanan, kitab suci, kenabian, rasul, dan sejarah apapun itu mudah untuk kita akses. Tapi kenapa mereka sangat susah gitu loh. Contoh misalnya yang tertera di dalam Matius 10 ayat 5 dan ayat 6 kan. Bagaimana Yesus memproklamirkan, lagi-lagi memproklamirkan. Yesus memproklamirkan dirinya bahwa apa yang dia bawa sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Allah, itu hanya sebatas Bani Israel. Bahkan oleh Yesus alaihissalam mewanti-wanti kepada murid-muridnya, terutama Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus, bahwa jangan pernah sekali-kali kamu keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, orang yang karena kena kutukan, akhi, susah untuk menerima pernyataan-pernyataan Yesus ini. Lalu kemudian kaitannya dengan kitab Kejadian 12 ayat 3 kalau saya tidak keliru ya. Kejadian 12 ayat 3 kalau nggak salah ya. Itu Allah mengatakan bahwa aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, yang terjadi terhadap saudara-saudara kita Kristen adalah, pertama, mereka menganggap Abraham itu bukan nabi. Kedua, mereka menganggap Abraham itu pesina. Ketiga, mereka menganggap Abraham itu adalah orang yang tidak sabaran, yang tidak percaya kepada janji Allah. Yang keempat, mereka menuduh bahwa anak Abraham bernama Ismail itu adalah anak zina atau anak budak atau anak haram. Artinya, terjawab apa yang dikatakan oleh Allah, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Sehingga sangat sulit bagi teman-teman Kristen untuk menerima pengajaran. Yesus sudah nyata-nyata mengatakan dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Allah, Allah itu esa. Ya. Sudah jelas-jelas dikatakan seperti itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sudah dijelaskan seperti itu. Yesus bersuruh kepada Israel saja, dan hanya mengatakan Allah itu satu, Allah itu wahid, Allah itu ahad, Allah itu tidak terbagi, Allah itu tidak bersekutu. Tapi susah mereka untuk menerima kenyataan itu. Kenapa? Karena itu tadi, aku akan mengutuk Kristen yang telah mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati umat Islam yang senantiasa minimal 17 kali memberkati engkau dalam setiap sehari semalam. Saya kira seperti itu, akhi. Saya tidak mengajar, bukan juga menggurui, melainkan untuk mengingatkan saya dan sekaligus untuk merefreshing ulang apa yang pernah saya pelajari. Seperti itu. Si Chris itu dia menulis apapun gitu kan. Dia mungkin ngutip, ngambil dari artikel lain.
bodohnya itu dia tuh nggak sadar kalau di sana ada tertulis zaman pra-Islam gitu. Coba cek dulu antum ya, apapun artikel yang dia kasih ya, argumen artikel sih, saya lihat artikel yang dikasih ini ada kalimat tag yang saya kasih ke dia, yang PN saya ke dia tuh, lihat di sana. Nah itu tuh ya, di sana ada penjelasan bahwa zaman pra-Islam gitu. Betul, di Ka'bah ada bla 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 kan, ada 360, itu kan zaman pra-Islam gitu. Cuman karena emang dungu gitu kan, dia nggak nyadar. Tapi biarin aja dulu ya, kalau buat PN mah enak ya, saya bisa. Kalau suruh nulis aduh tuh. Cek deh Kang, cek silakan PN yang saya ke dia itu, coba dicek. Makasih. Barakallah. Sekali lagi saya ucapkan semoga Allah memberkahi Anda, ilmu Anda, saudaraku. Allah Akbar. Terima kasih. Pernyataan Anda ini yang bikin saya harus ngurut dada jadinya. Allahu Akbar. Ini saya dekat istri saya ini kebetulan. Mungkin kalau saya kan lagi semangat-semangatnya gitu kan, saya lupa ya dengan pernyataan yang antum bilang tadi pertama itu. Justru kasih sayanglah yang harus saya pertontonkan kepada mereka gitu kan, bukan marah-marah, goblok-goblok ini. Sebenarnya jadi malu saya. Siap. Yang pasti ya, saya moga saya dikasih dianugerah kesabaran gitu kan, kesabaran, ketawakalan gitu kan, kemampuan untuk berhujah lah gitu kan dengan mereka. Ya, kalau ternyata mereka merupakan kutukan-kutukan dari Tuhan, tentunya kan ya semoga sih ya. Kalau saya nggak salah juga ada kalimat begini dalam Quran tuh, maaf ya kalau saya mungkin memahami agama orang lain, kita harus mereka, saya nggak menguasai, demi Allah saya nggak menguasai, makanya saya kadang suka malu ya, suka takut sama antum. Tapi saya menghindar dari itu semua gitu kan. Karena apa ya, karena saya lihat Al-Quran saya lebih mulia, lebih bagus, lebih mampu mampu menjadikan hujah gitu kan. Jadi dalam Quran saya begitu ya. Jadi kalau berdebat dengan mereka ya katakanlah kalimat-kalimat yang berbekas kan gitu kan. Itu ya yang menjadi saya juga nggak tahu tuh makna tafsir yang berbekas seperti apa gitu kan. Semoga saya termasuk orang yang dibimbing oleh Allah gitu kan, dengan bisa mampu menjadikan salah satu gitu martirnya Allah untuk bisa mengatakan hal yang baik ya gitu kan, yang bisa berbekas kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya merasa dan harus gitu kan, bahwa mulut saya, mulut antum, dalam arti pembicaraan antum, apa yang kita sampaikan itu semata-mata merupakan bentuk dari kalimat-kalimat Allah gitu. Ini maaf ya, sekali lagi saya juga ingetin sendiri jadinya nih banyak ya, bahasa antum justru banyak harus banyak istighfar jadinya. Jadi sesungguhnya gitu kalimatnya. Sesungguhnya manakala kamu melempar, sesungguhnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar gitu. Mananya apa? Mananya manakala saya berkata-kata apa yang saya yakini benar gitu kan, apa yang saya dinukilkan dalam Al-Quran, terus saya sampaikan kepada mereka, maka itu artinya Allah lah yang sedang menyampaikan semua ini kepada mereka gitu lah. Ini yang saya agak sedikit semangat dengan itu gitu kan, walaupun mungkin bicara niat nanti yang harus saya perbaiki dan saya luruskan gitu ya. Jadi kalau kita melempar artinya berarti bukannya Allah yang melempar. Kalau kamu hari ini membunuh mereka kasar gitu kan, sebenarnya Allah yang membunuh mereka. Kenapa ya, hari ini tangan Allah di atas tangan mereka kan gitu, kalau menurut konsepnya yang saya terima dari Al-Quranul Karim. Semoga itu juga yang hari ini saya aplikasikan dalam hidup saya gitu kan, walaupun jauh dari Allah kesempurnaan. Tapi betul ya, saya mungkin harus berangkat dari kasih sayang. Saya nggak mau gitu kan mereka terjerembab dalam dosa hina gitu kan, dosa dan zaliman mereka gitu kan. Semoga dengan kalimat yang saya sampaikan ini akan ada lah gitu lah ya, akan ada orang-orang yang insya Allah ya, akan ada orang-orang yang bisa menerima kebenaran ini. Karena saya lihat juga orang-orang yang ternyata gitu kan, yang tadi mereka beragama di luar Islam, menerima Islam manakala cahaya itu datang ya. Tapi ternyata sih mereka cahaya datang, mereka mempelajari sendiri kebanyakan. Tapi enggak, saya percaya ya dengan apa yang antum sampaikan gitu kan, apa yang kita sampaikan ya, terutama saya mungkin hari saya berharap ada nilai di hadapan Allah gitu ya. Kalau saya memberikan ingatan kepada saya ya, saya seakan-akan seperti semut lah di zaman Nabi Adam gitu, Nabi Ibrahim gitu kan.
walaupun cuman semburan kecil seekor semut gitu kan, tapi minimal ya semut di sana dinobatkan gitu kan, kepada siapa semut berpihak kan gitu. Baik, makasih banyak, barakallah. Sekali lagi terima kasih ya. Tidak akan, jangan kamu lepaskan diriku gitu. Jangan kelepasan aku ya. Tetap saya minta bimbingan dan arahannya. Makasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini akhi, sebenarnya senjata yang akhi punya untuk terjun di dunia debat itu udah sempurna, dan Allah langsung yang memberikan petunjuk itu ya kan. Tidak semua umat Islam yang menguasai Al-Quran itu mau mengabdikan diri untuk melindungi ajaran agama Islam ini dari rongrongan ajaran agama Syiar di luar daripada ajaran agama Islam. Tak semua. Banyak di antara kita yang paham Quran, ya, paham hadits, namun oleh Allah mereka diberi petunjuk untuk membenahi umat. Sementara orang-orang yang kayak kita ini, apalagi saya bukan ustadz, saya bukan ahli Quran. Tapi kalau saya dikatakan sebagai penginjil jalanan, ya saya terima. Karena memang hidup saya abdikan untuk itu. Menjaga generasi selanjutnya dari rongrongan ajaran-ajaran pagan dari Eropa. Nah, kaitannya dengan apa yang kita perbincangkan ini, akhi tentu lebih tahu dari saya, ya kan? Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Jadi oleh Allah kita dilarang untuk berdebat dengan ahli kitab, berdebat kepada ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Tapi di situ ada pengecualian, illah, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, artinya ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kita boleh berkeras kepada mereka yang juga zalim terhadap pengajaran Allah. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim, yang beriman, yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitabullah yang diwahyukan kepada kami dan yang diturunkan kepada Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah. Saya kira jauh sedikit banyaknya terjemahannya kayak begitu. Al-Ankabut ayat 46. Jadi ketika kita berbicara sesuatu yang menurut pandangan kita mereka ini sudah melampaui batas, ya ada pengecualian. Saya malah sering menggunakan kata tuyul pada mereka. Tapi itu tidak murni untuk merendahkan, melainkan untuk memberikan cerminan bahwa iman mereka itu tidak berdasar terhadap fakta, tidak berdasar kepada kebenaran. Di mana kebenaran dan fakta yang kita maksud di sini adalah lulus kritik histori, kan gitu. Nah, kalau kita umat Islam menyampaikan sesuatu laksana kita ini adalah tentara Allah, Nabi Isa alaihissalam yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus pun sama seperti kita, juga menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia, kepada Bani Israel. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat 49, sungguh aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi Isa adalah apa yang Allah kalamkan kepada dia untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia. Maka dari sanalah kemudian beliau itu dianggap sebagai rasul.
Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 3 kan, Yohanes 17 ayat 8, dia katakan bahwa ya Allah, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku ya Rab, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah itu sama seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi kalau misalnya di yaumil akhir nanti, di yaumul hisab, kita ditanyai, kau bawa kemana umurmu? Ya bisa jadi kita akan menjawab, ya Allah, umurku sebagian kumanfaatkan untuk menyadarkan saudara-saudaraku yang kufur, yang ingkar terhadapmu. Ya, sebagian aku ajarkan kepada mereka tentang apa yang sesungguhnya yang terjadi antara Nabiullah Isa alaihissalam dengan konsep pagan yang berasal dari Eropa yang mereka anut. Nah, kami sudah siarkan, kami sudah sampaikan siang dan malam. Bahkan oleh Allah, ya, bisa jadi kita termasuk golongan orang-orang yang disebut dengan tentara-tentara Allah. Tapi itu bukan untuk ria, bukan untuk takabur atau untuk apapun itu. Tetapi kata Allah dalam sebuah konsep iman bahwa siapapun yang menjadi tentara-tentara Allah akan dipersenjatai oleh Allah. Saya kira seperti itu, akhi. Andi, inti ini sudah tua, tapi gaya dialog inti nggak berubah-berubah, Andi. Ya, jangan memancing orang lain untuk membalas hinaan, cacian, makian. Nanti bermunculan pula yang lain, susah diaturnya. Ya. Ya, saudara Jack juga harus paham bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Handi itu bukan dari Bang Handi. Itu adalah ungkapan iman, ya, orang yang tidak memiliki kaidah, orang yang tidak memiliki konsep, orang yang beriman tidak didasari dengan ilmu. Seperti itu. Jadi jangan dipersalahkan gitu loh. Yang salah adalah saudara-saudara kalian. Ya. Kenapa? Dulu waktu kita belum ada alat untuk berkomunikasi seperti ini. Ya, sesumbar orang mampu mengatakan Tuhan itu gini, Tuhan itu gini, Tuhan itu gini, Tuhan itu bisa jadi seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi saat sekarang nggak bisa lagi. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu tentang Tuhan yang tidak berdasar terhadap logika manusia, ya maka itu akan menjadi bahan tertawaan. Jadi itu bukan hinaan, bukan menghina, tetapi itulah kedudukan posisi daripada orang yang menuhankan ciptaan Tuhan, kan gitu. Bagaimana dia kemudian ingin membenarkan konsep ketuhanan yang dia yakini sebagai konsep benar, tapi tidak rasional, maka dia membentuk sebuah analogi yang menurut dia mungkin bisa diterima oleh akalnya sendiri, tetapi sesuai dengan fakta ilmu, ya, yang berdasar terhadap wahyu dan kalam ilahi, itu tidak mendekati kebenaran apalagi menjadi benar. Jadi Bang Jack juga harus tahu, itu bukan suara Bang Handi, itu adalah suara Triple G atau siapalah pendeta dari Malaysia itu. Seperti itu.